Hebat apapun ilmu yang mereka telah sampai kepadanya, mustahil mengalahkan wahyu. Syariat datang dengan sesuatu yang membingungkan. Secara logika, ini bagaimana caranya? Tujuan utama syaitan dengan segala dakwahnya, dengan segala usahanya menjerumuskan manusia ke dalam ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Karena sehebat apapun logika manusia, secerdas apapun logika seorang manusia, dan sehebat apapun ilmu yang mereka telah sampai kepadanya, mustahil mengalahkan wahyu yang turun kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Rabbul Alamin. Ini keyakinan kita. Mustahil. Secanggih apapun sains dan teknologi, secerdas apapun akal seorang manusia, mustahil mengalahkan wahyu. Dan wahyu itulah yang diterima oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mustahil salah, karena wahyu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang datang dari Allah mustahil salah, karena Allah tidak pernah melakukan satu pun yang namanya salah. Oleh karena itu para ulama mengatakan syariat datang kepada manusia kadang-kadang dengan sesuatu yang membuat pusing logika manusia, membuat pusing, bingung, bukan membuat hal yang mustahil. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, terkadang syariat datang dengan sesuatu yang membingungkan. Secara logika, ini bagaimana caranya? Logika manusia bingung untuk berhadapan dengannya. Tetapi tidak ada yang datang dengan hal yang mustahil, yang tidak mungkin, tidak bisa. Itu nggak ada. Oleh karena itu ketika logika kita bingung, belum bisa benar-benar mencernanya, dan dia sudah sah dari Nabi kita tercinta SAW, jangan dahulukan logika, dahulukan wahyu. Dengan demikian maka kita mengamalkan firman Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nur, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Perkataan orang-orang yang beriman kalau sudah diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk kepada bab berikutnya yang agak mirip dengan bab sebelumnya, yaitu ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab masalah jampi-jampi dan tamimah, tangkal-tangkal dari sesuatu yang bertuliskan. Jampi, sesuatu yang diucapkan dengan lisan, dan tangkal, kalimat-kalimat yang ditulis-tuliskan lalu digantung, mayoritasnya. Walaupun tidak harus digantung, tapi mayoritasnya tamimah adalah digantung di rumah, digantung di dinding, digantung di mana. Mirip dengan sebelumnya, masih masalah tangkal, akan tetapi masalah sebelumnya sesuatu yang dikalung-kalungkan, dikalungkan di badan, dikalungkan di leher, dikalungkan di pinggang anak, dikalungkan di leher hewan ternak,
dan sesuatu yang dijahit-jahit, benang-benang, buhulan-buhulan, gumpalan-gumpalan, warna-warni benang yang beraneka ragam. Intinya masih masalah yang lalu. Dan akidah kita bahwa semuanya yang mengatur adalah Allah. Yang bisa mendatangkan manfaat adalah Allah. Yang bisa menarik manfaat adalah Allah. Tak ada satu manfaat apapun, sekecil apapun, kecuali Allah yang berbuat. Allah yang mengaturnya. Sampai satu lembar daun jatuh dari pohon, tidak akan jatuh kecuali Allah yang mengaturnya. Kemudian tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat, dan tidak ada yang bisa mengangkat mudarat kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya yang bisa mendatangkan mudarat. Mudarat apapun yang datang kepada kita, sampai digigit nyamuk, Allah yang mendatangkan nyamuk itu untuk kita. Dan Allah yang mentakdirkannya untuk menggigit kita, mengambil sesuatu dari darah kita. Jadi tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat kecuali Allah. Setelah mudarat itu datang dan Allah yang mendatangkannya, satu-satunya yang bisa mengangkatnya adalah Allah. Ayat pertama dari bab sebelum ini yang sudah kita bicarakan panjang lebar, dan kita hanya mengulas sekilas karena ini inti permasalahan. Inti permasalahan bahwa orang-orang yang menggunakan tangkal-tangkal, jimat-jimat, jampi-jampian, karena hatinya bergantung di dalam manfaat dan mudarat kepada sesuatu selain Allah, yang harusnya kepada yang memberikan manfaat dan kepada yang mengangkat mudarat. Karena orientasi manusia dua, manfaat dengan aneka ragam sesuatu yang mereka inginkan, dan mudarat dalam aneka ragam yang mereka takuti dan khawatirkan. Dan di dalam hal ini syaitan bermain, karena memang inti dakwah syaitan adalah syirik. Inti dakwah syaitan adalah syirik. Tujuan utama syaitan dengan segala dakwahnya, dengan segala usahanya, menjerumuskan manusia ke dalam syirik. Sebagaimana lawannya adalah dakwah para nabi dan para rasul. Sehingga inti dakwah para nabi dan para rasul adalah tauhid, yang dia adalah lawan daripada syirik. 180 derajat berbeda. Kalau syirik jalan kiri yang akan mengantarkan manusia kepada neraka untuk selama-lamanya manakala dia syirik besar, dan tauhid adalah jalan ke surga yang akan mengantarkan manusia ke dalam surga untuk selama-lamanya. Camkan ini baik-baik. Dakwah syaitan adalah syirik, tujuan utama syaitan adalah syirik, orientasi dakwah syaitan adalah syirik, orientasi dakwah iblis adalah syirik yang akan mengantarkan manusia kepada neraka selama-lamanya. Sementara orientasi dakwah para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka adalah tauhid, yang tauhid ini menyelamatkan manusia dari neraka dan akan menjadikan manusia penduduk surga untuk selama-lamanya. Yang benar tauhidnya dan tidak terjerumus dalam kesyirikan, pasti di surga untuk selama-lamanya. Ini kaidah dan tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun.
Walau dia ke neraka terlebih dahulu karena dosa-dosanya yang tidak dimaafkan Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab, namun dia tidak akan pernah kekal di neraka. Dia tidak akan pernah kekal di neraka. Yang masih memiliki la ilaha illallah dan tidak dia batalkan dengan kesyirikan ketika dia wafat, patokannya ketika dia wafat. Karena akhir penilaian final ada pada saat kita wafat, kita meninggal dunia. Dan orang itu masih bertauhid, la ilaha illallahnya belum runtuh, belum hancur dengan kesyirikan yang dia lakukan, dia pasti ke surga. Dan di surga untuk selama-lamanya. Soal dosa-dosanya bagaimana? Diserahkan kepada Allah. Ini yang disebut oleh para ulama dengan usatul muwahhidin. Pelaku maksiat dari orang-orang yang masih bertauhid. Pelaku maksiat dari orang-orang yang masih bertauhid. Tauhidnya masih benar. La ilaha illallahnya belum runtuh. Akan tetapi terjadi maksiat. Terjadi pembunuhan dan yang lainnya. Dan usatul muwahhidin, Khawarij dan Mu'tazilah meyakini mereka kekal di neraka selama-lamanya. Kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah terkenal mereka meyakini al-usat, pelaku dosa besar di neraka untuk selama-lamanya. Dan ini akidah batil. Akidah batilah. Yang benar ketika tauhidnya masih ada dan dia berbuat maksiat sebanyak apapun maksiatnya, semuanya dikembalikan kepada Allah Arhamur Rahimin. Dan Allah Maha Pengasih kepada hambanya lagi Maha Penyayang.